Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BNN PAC, senang sekali kali ini kita bertemu kembali bersama saya Cut Ayunda yang akan menemani kamu. Langsung saja, hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya. Mungkin untuk sahabat BNN PAC sudah tahu, tapi kita bakal sapa langsung. Hai Geci TM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah saya sehat selalu. Kita berolahraga, jauhi narkoba insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, jadi mungkin kita perkenalan dulu ya. Di sini namanya sering disapa Geci TM. Ya. Ya, Geci TM ya, Bang ya. Ya, karena saya akan bermain di film Bruh Mirah. Bruh Sebagai Mirah. Pak Geci di situ. Sebagai Pak Geci. Ya. Oh, makanya sering disapa Geci TM. Geci TM. Oke, Ya. Geci TM. Tapi kalau boleh tahu TM itu apa? Ada singkatan atau Itu apa TM itu? itu nama singkatan saya, Teku Malvino. Teku Malvino. Ya, Berarti ya, nama ya. aslinya Teku Malvino. Iya, betul. Iya, namanya keren juga ya, Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin selain berperan di sini sebagai aktor di Bruh Mirah, Iya. ya selain itu kegiatannya apa lagi, Geci? Oh, alhamdulillah kegiatan saya sebagai pelatih bola juga. Pelatih bola? Ya. Di mana? Saya pelatih bola di Aceh. Mm-mm. Alhamdulillah tim saya sudah 3 kali juara kompetisi. Oke. 2012, 2015, 2017. Mm-mm. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau ada kompetisi lagi, insya Allah kami ikut. 2012, 2015, 2017 itu saya pegang tim Putra Aceh. Oke. Putra Aceh. Sekarang saya pegang tim Dirga FC. Kalau yang untuk mudanya Dirga FC, kalau untuk yang tuanya Dirga Eksekutif. Oke. Alhamdulillah kami lagi ikut turnamen di Pagar Air. Di situ ada turnamen usia dini, usia 40. Usia 40. Iya, iya, iya. Itu banyak juga tuh yang ikut di situ. Banyak, di situ ada 12 tim. Heeh. Di situ ada juga mantan pemain Persiraja. Oke, Ada mantan pemain PSAP, ada mantan pemain Melabu, Persabar Melabu, kampungnya Kak Cut ya. Iya. Jadi ada juga di sana banyak mantan-mantan pemain yang bagus-bagus. Tujuan untuk dibuat turnamen itu untuk silaturahmi dan persaudaraan. Oke. Kalau yang udah tua itu nggak bisa cari prestasi lagi. Jadi untuk juga mencari kesenangan, kebahagiaan sama teman-temannya ya. Silaturahmi yang paling penting. Iya, benar. Kita yang teman-teman yang udah lama nggak jumpa bisa jumpa lagi ya. Iya. Alhamdulillah di turnamen tersebut. Oke. Jadi berarti Geci dulu juga adalah pemain bola atau gimana? Saya mantan pemain Persiraja juga. Persiraja. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 2001. 2001. Ya. Ayunda masih SD. Iya, iya, iya. Oke. Dan terlepas dari itu, kalau untuk filmnya Bruh Mirah, Iya. itu kayaknya udah banyak seriesnya ya? Atau gimana? Alhamdulillah sudah 3 episode. Sudah 3 episode. Alhamdulillah. Oke. Itu udah mulainya dari tahun berapa? Mulainya tahun 2000, belum lama, baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Alhamdulillah. Oke. Insyaallah mungkin nanti kita lanjutkan episode berikutnya, mudah-mudahan ya. Tergantung teman-teman, karena banyak kegiatan teman-teman yang kadang-kadang kami untuk ngumpul agak sulit kan karena ada kegiatan masing-masing ya. Untuk mengisi kekosongan itu saya buat ngevlog atau apa, dan bantu-bantu teman-teman yang lagi misalnya ada launching kedai kopi, kita bantu juga ya, untuk men-share supaya pelanggan-pelanggan bisa masuk ke kedainya kan. Iya, oke. Alhamdulillah kegiatan yang saya jalani banyak lah, yang penting silaturahmi intinya insyaallah. Iya, berarti banyak juga kegiatan Geci TM ya di Banda Aceh ya. Berarti mengisi hari-harinya ya dengan hal-hal positif ya, gitu. Insyaallah. Iya, oke. Oke, sahabat BNN Aceh, mungkin kali ini kita akan mengobrol lebih dalam lagi bersama Geci TM ya. Tetap pasti tema kita tentang narkoba untuk anak-anak muda nih, Geci. Betul. Mungkin kalau dilihat dari zaman sekarang ya, dari sudut pandang Geci TM itu gimana sih tentang narkoba terutama untuk anak-anak muda? Alhamdulillah dari sudut pandang saya bahwasanya memang sekarang ini kan pengaruh tentang narkoba itu sangat berbahaya, saya lihat kan. Benar. Karena saya lihat banyak teman-teman juga yang saya lihat terjerumus di situ. Kadang-kadang saya pun prihatin melihatnya.
Makanya saya harapkan kepada teman-teman semua agar hidup sehat, berolahraga, jauhi narkoba, dan jangan suka main chip-chip itulah. Bahaya itu chip-chip itu. Kenapa? Coba bisa dijelaskan mungkin kenapa bahayanya? Karena gini, itu kan kalau menurut saya nanti bisa ketagihan. Heeh. Jadi kan itu saya lihat dari teman saya yang pernah main-main itu kan bayar itu. Bayar kita beli apanya, nggak ngerti lah pokoknya beli gitu, main gitu kan. Dan itu nanti bisa ketagihan, nggak dapat, dikasih menang sekali, kalah 10 kali. Memang seperti itu. Jadi buat anak muda juga ikutan lalai gitu ya? Lalai maksudnya, tidak kan maunya dia dengan kegiatan olahraga, kegiatan yang membangun, bisa jadi kita kegiatan yang positif lah pokoknya. Kalau kita ada kegiatan positif olahraga, insya Allah terjauh dari narkoba saya rasa. Oke, jadi intinya sekarang itu anak muda udahlah harus mengisi hari-hari itu ya dengan hal-hal positif, kegiatan-kegiatan yang positif ya. Betul. Oke, tapi kalau menurut dari GCTM sendiri kita lihat mungkin kan anak muda sekarang banyak nih yang terjerumus ke dalam narkoba. Betul. Nah, kira-kira faktornya itu gimana tuh, Geci? Kalau menurut saya memang ada kadang-kadang faktor itu ada faktor lingkungan dan juga saya lihat ada faktor ekonomi saya lihat ya. Saya lihat seperti itu. Kadang-kadang mereka kan ekonominya sulit, jadi diajaklah untuk pertama memakai, kedua mengedarkan, dan udah ketagihan mereka harus kerja terus untuk memenuhi kebutuhan untuk memakai. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti faktor dari lingkungan yang paling penting ya, dan juga ekonomi. Saya lihat seperti itu saya lihat. Mungkin bisa kita lihat dulu, kita bahas dari segi lingkungannya. Ya, mungkin bisa dijelaskan harusnya anak muda itu harus bergaulnya seperti apa, dengan lingkungan yang seperti apa. Nah, sering kan kita dapat nih, kita lihat ya, kita baca-baca juga beberapa beritanya, banyak anak muda yang diajak dengan teman-temannya, ya karena nggak enak, jadinya juga ikut terjerumus. Itu gimana tuh, Gecik? Kalau menurut saya gini, kita hidup ini harus ambil sisi positifnya. Dalam arti kata sisi positif, kita harus dekat dengan Allah. Jadi ketika kita taat ibadah dan lingkungan kita orang baik-baik, itu nggak akan terjerumus kita insya Allah. Satu lagi saya tekankan lagi bahwasanya ketika kita memang ada di lingkungan itu, tapi kita tidak sering dengan mereka, itu tidak akan terjerumus. Karena kita berteman boleh, tapi untuk mengikuti tidak boleh. Itu menurut saya. Berarti yang paling penting untuk tidak terjerumus mungkin bisa diambil dari taat beribadah. Taat beribadah, insya Allah. Karena kan kalau kita ibadah 5 waktunya rutin, insya Allah kita akan terjauh dari narkoba juga. Karena kan ibadah itu di saat kita beribadah, waktu selesai ibadahnya mungkin ada ceramah-ceramah kita dengarkan yang baik-baiknya kan. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi dia. Ketika kita bergaul dengan yang punya toko parfum, maka wangilah kita. Iya, benar. Tapi kita bergaul dengan orang-orang yang nggak baik, maka kita nggak baik. Saya rasa seperti itu. Gitu ya sahabat BNPAC. Ini komentar langsung dari public figure untuk anak-anak muda terutama di Kota Banda Aceh ini. Kita tarik lagi pembahasan kita. Kalau tadi dari segi lingkungan, gimana tuh dari segi ekonomi? Kalau menurut GCTM sendiri ya? Kadang-kadang kan saya lihat sekarang ini di dalam kondisi corona ini kan ekonomi agak berat sedikit saya lihat. Karena sekarang minyak goreng pun udah langka. Iya benar ya, susah cari minyak goreng. Jadi sekarang memang saya lihat memang tuntutan ekonomi cukup berat karena kebutuhan semakin tinggi, harga semakin melonjak, dan lapangan kerja pun semakin sulit saya lihat. Itu sangat mempengaruhi saya lihat seperti itu. Makanya kadang-kadang kita teman-teman kita banyak yang terjerumus itu karena kondisi ekonominya. Dia punya anak 3, dia harus menghidupi anak 3, karena dia harus satu hari itu berapa dia harus dikeluarkan. Jadi ketika dia mendapatkan rezeki setengah, tidak maksimal, makanya dia terjerumus. Tapi ketika dia ada pondasi agama, dia salat, beribadahnya bagus, itu nggak akan terjerumus, insya Allah. Karena saya pikir hidup ini memang berat, tapi harus kita jalani. Apalagi seperti saya laki-laki harus kuat, dan pun kita harus dilandasi dengan agama.
Seperti itu saya rasa. Iya, mungkin untuk anak-anak muda yang hari ini juga menonton ya, mungkin Ya. apapun yang kita jalani sekarang walaupun berat itu pasti ada hasilnya. Betul, betul. Yang betul. penting apa yang kita kerjakan itu adalah hal yang baik ya, Baik, Geci ya. positif ya. Yang positif. Ah, ah. Oke, jadi kita kembali lagi ke pembahasan kita terkait narkoba ini. Jadi selama ini Geci menjalani kegiatan-kegiatan Iya. dari dulu masih kecil, anak muda sampai Iya. berumur sekarang yang sudah banyak pengalaman. Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak pengalaman Geci nih, orang terdekat, keluarga atau siapapun yang terjerumus ke dalam narkoba ini? Teman saya ada yang terjerumus dalam narkoba, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak lagi. Oke, itu kapan? 2000 kalau nggak salah saya 2011. 2011. Ah, Itu dalam usia kayak masih muda atau gimana? dia memang usianya 20 tahun ya. Bisa Oke. dikatakan anak pemain bola juga, tapi bukan pemain bola saya. Dia tapi sekarang udah alhamdulillah udah nggak lagi karena dia udah direhab, udah diberikan pengertian, udah diberikan termasuk lingkungannya dia udah nggak di lingkungan itu lagi. Jadi dia alhamdulillah sekarang udah taat ibadahnya dan alhamdulillah luar biasa dia sekarang. Olahraga juga rutin dia ya, bersepeda, main bola juga ya. Oke, berarti sekarang sudah bebas. Bebas alhamdulillah. Mungkin bisa dilihat dari pengalaman temennya ya, temennya atau gimana? Adik saya juga lah. Oh, adik ya. Dia kan curhat sama saya bahwasanya gini-gini bang. Saya bilang itu nggak ada masalah. Kalau kamu ingin berubah, insya Allah semua bisa. Saya bilang. Sekarang alhamdulillah udah berubah dia. Oke. Mungkin kalau dilihat apa sih yang bisa disimpulkan yang membuat dirinya itu bisa kokoh sampai sekarang tanpa narkoba? Itu satu Gimana yang saya tuh? harus tegaskan. Memang dia mindset kita yang bisa mengubah kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun saya katakan sama dia, kamu harus berubah dek, kamu harus jauhi narkoba dek, kamu harus ibadah. Kalau dia dalam diri dia tidak mau berubah, pasti tidak berubah. Tapi ketika dia ingin merubah dirinya, insya Allah pasti dia akan tidak terjerumus lagi di narkoba. Berarti memang dari tekad dalam diri sendiri. Iya. Oke. Tidak ada yang bisa mengubah kita selain diri kita sendiri. Itu. Nah, jadi dalam proses untuk merubah dirinya, faktor lingkungannya itu gimana tuh Geci? Apakah juga mendukung? Karena kan kayaknya kalau untuk orang berubah, faktor lingkungan juga Ya, ikut harus mendukung ya, Mendukung, supaya mantap perubahannya. Betul. Gimana itu? Jadi kan memang dia dari lingkungan yang memang seringnya duduk di kedai kopi ataupun di tempat-tempat yang nggak betul, sekarang udah beralih ke tempat pengajian, beralih ke tempat masjid, surau-surau yang ada ceramahnya, yang ada zikirnya, yang bisa membawa dia ke tempat yang lebih baik lagi, yang ada orang ingin mengingatkan dia lagi supaya jangan terjerumus lagi ke dalam itu. Oke. Karena kalau kita terjerumus ke dalam itu sangat berbahaya. Tidak baik untuk diri kita dan tidak baik untuk keluarga kita dan tidak baik untuk teman-teman kita. Oke, benar. Kalau selain itu, kalau sekarang pengalamannya ada nggak sih orang-orang di sekeliling yang terjerumus ke dalam narkoba? Kalau sekarang, alhamdulillah kalau teman-teman saya sekarang nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Karena lingkungan saya, lingkungan olahraga semua dan lingkungan majelis zikir juga. Oke. Majelis zikir Arafah. Oke, jadi terkait dengan kegiatannya Geci, ya, ini kan sebagai aktor Ya. di film Bermirah. Bermirah, betul. Iya, jadi sudah tertarik dengan dunia perfilman ya, Ya, juga selama ini. alhamdulillah. Mungkin ada nggak sih tujuannya atau ingin membuat film tapi terkait dengan narkoba? Karena ini kayaknya juga penting untuk anak-anak muda nanti ya. Betul, saya sangat mendukung ketika ada yang ingin mensupport saya untuk membuat film tentang narkoba. Apabila mungkin Kepala BNN Provinsi Aceh mengarahkan saya untuk bermain film untuk menyiarkan tentang jauhi narkoba, saya siap. Oke. Insya Allah. Yang penting ada dukungannya. Ada dukungan. Dari yang di atas ya. Iya, betul.
Karena kalau kita nggak ada dukungan, walaupun kita bagus juga, kita nggak akan berjalan. Iya. Karena kalau kita lihat mungkin cara kita berkomunikasi dengan anak muda sekarang memang harus memutar otak ya, Gecik ya. Betul. Iya benar ya, harus dengan sebagus mungkin, Betul. dengan sekeren mungkin, Iya. karena di zaman sekarang ya. Iya. Karena kayaknya nggak bisa kalau kita bilang untuk anak muda dengan kita jelaskan seperti ini saja, kita masuk-masuk untuk presentasi harus dibungkus dengan sangat modern. Betul. Ya makanya ya Dan gitu ya. pun kita cara menyampaikannya tidak boleh memaksa dia. Benar. Kita masuk secara halus. Ketika dia udah senang, insya Allah dia pasti berubah. Karena kita merangkul itu tidak boleh memaksakan. Kalau kita memaksakan nggak akan tercapai, insya Allah. Ya, mungkin untuk sahabat BNNP Aceh kita doakan semoga GCTM akan segera membuat filmnya nanti terkait narkoba. Ya, insya Allah. Pastinya juga nanti ada dukungan juga nih dari BNNP Aceh ya. Saya akan sangat senang sama Pak Heru, kepala BNN Provinsi Aceh. Dia sangat mensupport itu dan dia mensupport remaja-remaja milenial, dia sangat mensupport. Dan pun Pak Heru dia suka berolahraga, dia sepeda khususnya. Saya sangat senang dengan kepala BNN Provinsi Aceh. Dia teman baik saya juga itu, insya Allah. Iya, jadi bisa nanti kolaborasi juga ya. Iya Pak Heru, beres orangnya. Oke, mungkin sebagai GCTM di Kota Banda Aceh ini juga adalah public figure untuk anak-anak muda, juga bisa mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak muda. Mungkin bisa diberikan pesannya kepada sahabat BNNP Aceh kali ini yang sudah menonton terkait narkoba. Oh boleh. Jadi kan bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya semua, yang paling penting kita satu, walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi kita selalu harus hidup sehat, berpikir positif, dan taat beribadah. 3 itu aja kunci untuk kita jauh narkoba. Insya Allah kalau 3 itu kita jalani dengan baik, istiqomah, insya Allah narkoba no way. Oke, luar biasa sekali. Nah kalau itu pesan untuk anak-anak muda di Banda Aceh ya, terutama juga di luar Banda Aceh. Nah sekarang gimana pesan dan mungkin nasihatnya ya kepada ya public figure yang lain nih. Oh ya, selebriti Selebgram Aceh. Nah ini kan banyak nih anak-anak muda sekarang di Banda Aceh yang sudah menjadi public figure juga, dan juga banyak followersnya yang mengikuti. Itu kan merupakan peran penting ya Gaci ya. Betul. Nah itu gimana? Jadi kalau menurut saya kan selebgram atau artis-artis Aceh itu kan banyak pengikutnya, banyak fan-fannya. Jadi yang paling penting saya sampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat saya semua, agar dia mencontohkan yang baik untuk yang bisa ditiru kepada masyarakat atau fan-fannya. Jangan mencontohkan yang tidak baik. Satu lagi, dan pola hidup dia harus pola hidup sehat. Dan tidak boleh dia mencontohkan yang tidak baik kepada masyarakat atau fan-fannya, karena kita adalah seorang panutan di situ. Benar. Tapi saya lihat di Aceh ini selebgramnya semua baik-baik semua, alhamdulillah, insya Allah. Karena mereka pun karena kita di sini di Aceh ini kan daerah syariat Islam. Jadi nggak bisa pakai rok pendek, nggak pakai jilbab, itu nggak bisa, langsung ditangkap sama WH. Jadi saya rasa filternya di situ, insya Allah aman, insya Allah safety. Semoga juga selalu terjaga anak-anak muda di Aceh ini, terutama yang untuk yang public figure. Betul. Tersaring dengan syariat Islam tadi. Ya benar ya. Oke sahabat BNNP Aceh, itu dia ya, mungkin barusan pembicaranya adalah closing statement untuk sahabat BNNP Aceh dimanapun kalian menonton ini, dan semoga pembahasan kali ini sangat bermanfaat untuk sahabat BNNP Aceh. Mungkin kita melihat waktunya sudah masuk ke dalam closing nih ya, akhir perjumpaan kita ya Geci ya. Terima kasih sudah berhadir di ruang podcast ini. Semoga nanti kita bisa bertemu dan berjumpa lagi. Baik, insya Allah. Mungkin semoga di pertemuan selanjutnya akan ada film yang akan kita bahas ya. Tapi terkait dengan narkoba. Ya, terima kasih Geci, dan juga terima kasih kepada sahabat BNNP Aceh yang sudah menonton podcast
podcast kita kali ini. Mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangan kami di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.